Kalau keempat indikator tersebut bisa dipenuhi, sebetulnya masalah riba akan terselesaikan. Nggak lupa ya, 4 indikator komunitas nih. Pertama ada anggota, kedua ada pembinaan, ada anggota pembinaan. Ketiga ada hibah, ada benih, ada habah, Saya ingatnya hibah buah bibah nih. Habah atau infak atau benih. Yang kelima adalah pada pengelolaan, yaitu 4 indikator tersebut. Mudah-mudahan terinspirasi di kita, sehingga menjadi amalan juga buat Ustadz sebagai ilmu yang bermanfaat gitu ya. Lanjut ke indikator yang keempat. Nazar'in akhroja sat'ahu fastaglazo fastawa ala sukihi. Dikelola. Jadi infak uang yang sudah dikeluarkan oleh anggota, baik komersil maupun sosial, ini dikelola. Jadi berputar. Misalnya ada yang Pak Darmawan, ini saya titip ya, ini titip. Akadnya apa? Akadnya utang. Berarti anggota meminjamkan kepada koperasi. Nah, koperasi didiemin uangnya. Masalah nggak? Benih tidak ditanam, ya tidak tumbuh. Tidak tumbuh, tidak berbuah, tidak bisa dinikmati. Maka uang yang masuk, habah yang keluar dari anggota ke koperasi harus dikelola. Sekarang kalau koperasi kelolanya hanya simpan pinjam, kegiatannya hanya simpan pinjam, ada untungnya nggak, Pak? Simpan pinjam, ada untungnya nggak? Kalau ada untungnya, riba namanya. Maka koperasi harus melakukan kegiatan komersil selain kegiatan sosial. Nah, nanti ini bisa saling menguatkan antara komersil sama sosial. Nah, bagaimana saling menguatkannya? Nah, ini nanti pembicaraan internal dengan pengurus nih. Supaya nanti ada, kalau di bank itu kan ada setidaknya 3 laporan. Ada yang dilaporkan ke OJK, ada dilaporkan ke nasabah, ini utang kamu tinggal sekian ya, gitu kan. Ada yang dilaporkan ke OJK, ada yang dipegang secara internal manajemen. Nah, mereka untuk menghindari NPL, kredit macet, supaya performa banknya dianggap bagus, ya mereka buat laporan, orang ini sudah lunas, padahal belum lunas, ada dana cadangan untuk menyelesaikan, ya seperti itulah. Nah, maka begitu juga koperasi bisa mensiasati gagal bayar tersebut. Nah, teknisnya nanti bisa dibicarakan internal pengurus seperti apa sosial dan komersil ini saling menguatkan. Nah, misalnya ada anggota yang tidak punya uang. Dia paling dia punya kebutuhan sehari-hari, ya dia beli beras, beli minyak, jual beli di sini. Tapi kalau mau invest, ya dia tidak punya uang, gitu kan? Mau sedekah, nggak punya uang juga, uangnya pas-pasan. Ya apa? Nah, maka ada bahasa lain dalam kaitannya dengan riba adalah sedekah vs riba. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada infak, ya sedekah. Nah, sedekah tidak hanya uang. Dia punya apa? Oh, dia punya tenaga. Dia bisa bantu dengan tenaga. Bisa menjadi pekerja. Bisa menjadi, misalnya pada jual beli. Nah, ini saya ingin tawarkan ke Koperasi Pak Darmawan. Kita kerjasama jualan properti, jualan rumah,
Ini ada proyek yang dekat di sini di Pondok Rajek juga, ada klaster Pak, ada perumahan. Nanti kalau anggota ikut jualin rumah, itu komisinya 8 juta. Nanti diajarin bagaimana cara jualnya. Nanti koperasi dapat lagi 1 juta. Gitu. Nah, koperasi sifatnya mengelola anggota supaya bisa menjadi marketing, masuk pada pembinaan. Pembinaan anggota yang mau ikut jualan rumah, bagaimana dia bisa punya penghasilan dari jualan rumah. Jualan rumah sama jualan minyak, komisinya gedean mana? Ya rumah. Tapi kalau minyaknya kayak SPBU, pom bensin, ya gede juga ya. Tapi komisi jual, jadi jualan yang paling banyak komisinya jualan properti. Nanti kalau ini bisa kita lanjutkan Pak, kita bisa kerjasama sama koperasi. Koperasi bikin divisi penjualan, jual beli, anggota jadi marketing, diajarin supaya dapat uang, anggota dapat uang, koperasi juga dapat uang. Nanti kalau ada waktu kita bisa survei bareng-bareng di lokasi. Nggak jauh ya, 3 kiloan ada apa 2 kilo? Sekitar dekat sini. Gitu. Ada 2 kiloan lah gitu ya. Hah, dekat banget gitu. Tadi saya sebelum kesini mampir. Gitu mampir. Nah, jadi koperasi ngumpulin anggota sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan marketing sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan haba sebanyak-banyaknya gitu loh konsepnya. Untuk mendapatkan haba yang bisa dikelola. Maka hasilnya ini. Anggota yang aktif menjadi penanam, menjadi pengelola ini, dia akan yujibuzurro, akan disenangkan. Ini hasilnya. Tapi kalau anggotanya nggak aktif, punya uang tidak dikeluarkan, nggak mau beli, nggak mau ikut jualan, nggak mau ikut investasi, nggak mau ikut sedekah, nggak mau ikut iuran, ya nggak ada benihnya, nggak ada uangnya, koperasi mengelola apa? Terus dari mana perputarannya gitu loh konsepnya. Mulai dari sini. 100 orang, berapa sih yang aktif kira-kira Pak dari 100 orang? Kalau Pareto 20%, berarti 20 orang. Berarti ini semakin ini naik, ini juga semakin naik. Tambah lagi jadi 200 orang. Kan biasanya gitu ya, seleksi alam. Gitu kan? Kalau orangnya semakin berkurang, nanti yang semakin ada yang sibuk, ada yang sakit, ada yang nggak sempet, ya semakin kurang orangnya. Gitu. Jadi program rekrutmen sebanyak-banyaknya. Anggota bertambah, berarti pembeli bertambah. Investor bertambah, marketing bertambah, semua potensinya bertambah. Karena itulah ini disebut sebagai komunitas. Jadi tinggal nanti subsidi silang, terjadilah itu. Di dalam pembinaan ini juga bisa diaktifkan untuk iuran, ya kan? Karena dia sudah ikut pembinaan, maka dia juga tidak merasa sayang untuk membayar iuran, gitu kan? Ini juga bisa menjadi potensi jual beli. Apa koperasi menjual produk berupa umpamanya pengetahuan, berupa produk itu kan bisa barang, bisa jasa, gitu kan? Nah kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk teknisnya mungkin kita bisa di luar ini kita ngobrol aja bagaimana teknis untuk jual beli investasi seperti apa. Ada haba yang bisa kita kelola. Ada waktu tenaga yang bisa kita kelola. Bagaimana kita cara merekrut anggota sebanyak-banyaknya, kemudian potensi itu kita kelola. Nah, mudah-mudahan komunitas ini juga akan menjadi semakin kuat. Nah, barangkali nanti kalau ada pertanyaan, silakan saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Syukron jazakallah Ustaz. Karena sebetulnya masalahnya materinya menarik ya. Cuman masalah waktu Ustaz. Jadi tadi beberapa anggota juga ada acara lain ya. Udah pada siap-siap berdiri, satu udah gak duduk, satu udah nongkrong gitu. Duduk lagi nggak nempel. Itu di sana kalau ada mangganya, nggaknya kedudukan. Tapi alhamdulillah memang namanya ilmu itu kan sedikit-sedikit terserapnya sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak mungkin pusing ya. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya sudah mengetahui tentang tadi indikator komunitas yang bagus seperti apa agar benar-benar bisa melawan riba tadi. Kalau keempat indikator tersebut bisa dipenuhi, sebetulnya masalah riba akan terselesaikan. Nggak lupa ya, 4 indikator komunitas nih. Pertama ada anggota, kedua ada pembinaan, ada anggota pembinaan. Ketiga ada hibah, ada benih, ada habah. Saya ingat hibah buah bibah nih. Abah atau infak atau benih. Yang kelima adalah pada pengelolaan, yaitu 4 indikator tersebut mudah-mudahan terinspirasi di kita sehingga menjadi amalan juga buat Ustadz sebagai ilmu yang bermanfaat gitu ya. Demikian. Akhirnya saya tutup dengan mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan kegiatan selanjutnya lebih lancar ya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.